Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mutia Anggraini. Kali ini aku mau membahas terkait dengan uh, perseroan perseorangan atau PT perseorangan. Jadi sekarang itu individu sudah bisa memiliki sebuah PT dengan hanya bermodalkan satu orang pesero. Jadi kalau sebelumnya kan harus minimum dua orang pesero. Ya, apa sih PT Perseorangan itu? PT Perseorangan adalah bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya satu orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Um, Kemudian syarat pendirian itu pertama, pendiri harus berusia minimal 17 tahun. Yang kedua, cakap hukum. Yang ketiga, pendiri merupakan warga negara Indonesia. Yang keempat, pendiri hanya dapat mendirikan satu kali dalam setahun. Terus syarat-syarat dokumennya, yang pertama ada KTP, NPWP, terus membayar PNBP, terus kemudian nama perseroan perseorangan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian namanya juga tidak belum digunakan oleh PT lain. Kemudian email aktif, nomor HP aktif, sama mengupload bukti transfer. Lalu PT ini harus yang pertama pastinya melapor pajak, yang kedua menyampaikan laporan keuangan secara elektronik melalui SABH, yang ketiga melaporkan pemilik manfaat atau beneficial ownership. Kemudian perpajakannya itu pajak dibebankan atas laba yang dihasilkan hanya pada tingkat perusahaan. Kemudian pajak yang harus dibayarkan adalah PPh final 0,5% dari omset atau bruto. Terus seseorang yang memiliki perusahaan perseorangan memiliki dua tanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan kewajiban perpajakan, dan yang kedua, perpajakan atas dirinya dan perpajakan atas perusahaan tersebut. Kemudian pemilik manfaat itu apa sih? Kalau pemilik manfaat adalah orang yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, dan pengawas pada korporasi. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Kemudian sebaiknya dilaporkan langsung saat proses pendirian atau saat proses peralihan kepemilikan perseroan perseorangan. Terus untuk pendaftaran PT perseorangan ini dapat dilakukan secara individu ataupun dapat melalui saya. Kemudian dasar hukum yang mengatur perihal tersebut ini yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. PP yang kedua PP pengganti peraturan pemerintah pengganti pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Terus kemudian peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian PP nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memiliki kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Kemudian Permen Hukum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 garis miring PMK titik 02 garis miring 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.
Oke, demikian apabila ada teman-teman dari UMKM atau uh, yang mau mendirikan PT perseorangan ini dapat menghubungi saya juga ya. Demikian, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.